rekrutmen caleg yang benar. Jadi orang-orang yang berkualitas, bila mana dia ada di Hanura, kita fight, harus datang. Karena dengan berkualitas itu, dia akan menolong bangsa ini melalui kabinet yang akan datang. Terus kabinet yang akan datang, siapa yang kita pilih? Itu tunggu Pak Jokowi. Sorry ya. Kenapa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi, sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi, sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi. Terserah, keputusan kan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jangan so tahu loh. Enak aja. Sekarang pertanyaannya, apakah segenap isyarat ini akan mempengaruhi Nasdem? Apakah ini berarti Nasdem akan memutuskan untuk membatalkan dukungan mereka kepada Anies? Saya rasa tidak. Di satu sisi memang mungkin perolehan suara legislatif Nasdem menurun. Pada 2019, Nasdem sebenarnya menjadi partai dengan peningkatan suara terbesar dibandingkan Pileg 2014. Pada 2019, Nasdem memperoleh 9% suara. Situasi itu dimanfaatkan betul oleh Anies Baswedan untuk memenangkan pertarungan. Politik identitas yang bisa membakar negeri ini sampai hancur lebur, dia nikmati hanya demi kekuasaan. Dan sekarang lucunya, tiba-tiba ada gerakan untuk mencuci bersih nama Anies Baswedan dari kotornya Pilgub DKI 2017. Awalnya mereka menuding bahwa penyebab polarisasi bangsa ini adalah mereka yang mempopulerkan kata kadrun. Suara Nasdem itu remuk dan diduga gara-gara dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Dukung Anies dan nggak fokus sebagai partai koalisi. Ini dua hal yang berbeda nih. Dukung Anies, akibatnya nggak fokus sebagai partai koalisi. Maksudnya gitu loh. Karena beritanya Anies mulu ya. Udah enak-enak loh ya. Padahal nih jadi bagian dari pemerintahan Pak Jokowi yang terus bikin rakyat puas. Udah enak-enak Nasdem ini padahal. Bahkan saya dengar ya, tingkat kepuasan rakyat ke Pak Jokowi itu tembus 80%. Justru di sisa 2 tahun terakhir Pak Jokowi berkuasa, bayangkan. Bukan Anies. Hanura tunggu instruksi Jokowi soal Capres 2024. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaudang mengatakan pihaknya akan menunggu instruksi Presiden Jokowi soal calon presiden di Pilpres 2024. Osman mengaku dirinya dan kader Partai Hanura tak punya suara terkait penentuan capres yang akan mereka dukung. Keputusan itu dipasrahkan kepada Jokowi. Terserah, keputusan capres yang akan didukungkan ada di tangan Pak Jokowi, bukan kita. Jadi jangan sok tahu, ujar Osman saat memberi sambutan dalam puncak acara HUT ke-16 Partai Hanura di GCC Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022. Dia menjelaskan Hanura selalu percaya dengan keputusan Jokowi. Oleh sebab itu, lanjutnya, Hanura selalu mendukung Jokowi dalam Pilpres 2014 dan 2019. Osman pun yakin, Jokowi juga akan mendukung capres yang tepat untuk Pilpres 2024. Karena apa? Kita dari sejak awal mendukung Pak Jokowi. Sampai yang kedua tetap mendukung Pak Jokowi. Sampai terakhir pun kita tetap mendukung Pak Jokowi, jelasnya. Osman juga menegaskan dirinya belum menentukan pilihan siapa sosok capres. Dia bahkan sempat menyebut nama bakal capres dari Partai Nasdem, yakni Anies Baswedan. Menurutnya, ada pihak memelintir pidatonya sehingga seakan mendukung Anies. Saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan. Itu soalnya dibikin di medsos-medsos. Pidato saya dipelintir-pelintir, ungkap Osman. Capres 2024. Ketum Hanura Osman Sabtaudang belum tentukan pilihan, apalagi Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaudang menegaskan dirinya belum menentukan pilihan siapa sosok bakal calon presiden yang akan didukung untuk Pilpres 2024. Kalau ada orang yang menuduh saya mendukung si A, belum tentu, ujar Osman saat memberikan sambutan dalam puncak acara HUT ke-16 Partai Hanura di GCC Jakarta pada Rabu 21 Desember 2022.
Dia bahkan sempat menyebut nama bakal capres dari Partai Nasdem, Anies Baswedan. Menurutnya, ada yang memelintir pidato yang seakan mendukung Anies. Saya belum pernah mendukung siapapun, apalagi Anies Baswedan. Itu soalnya dibikin di medsos-medsos. Pidato saya dipelintir-pelintir, jelas Osman. Meski begitu, dia mengaku sebagai teman Anies. Dia hanya khawatir sebab pidato sering dipelintir oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Saya kan temannya Pak Anies. Saya temannya Pak Anies, tapi tidak boleh ini dilakukan, ujarnya. Sebagai informasi, Partai Hanura merayakan hari ulang tahun ke-16 pada Rabu 21 Desember 2022. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam perayaan puncak HUT Hanura di Jakarta Convention Center. Momen ini termasuk langka sebab sangat jarang Jokowi dan Ma'ruf menghadiri acara sebuah partai politik secara bersama-sama.